Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Ari Wibowo di podcast Senyong, podcast kita semua. Di bulan Syawal 1444 Hijriah ini sangat istimewa bagi Kabupaten Tegal karena ada dua peringatan besar di Kabupaten Tegal. Yang pertama tanggal 1 Mei tentunya dikenal dengan May Day atau Hari Buruh. Kemudian nanti tanggal 18 Mei ini Kabupaten Tegal merayakan ulang tahun hari jadi yang ke-422. Podcast Senyong akan hadir di dua momen besar ini. Ditunggu saja. Yang pertama Hari Buruh. Saya saat ini berada di sebuah perusahaan yang sudah seluruh dunia mungkin tahu, kali seluruh Indonesia tahu. Hanya masih banyak yang belum tahu bahwa perusahaan ini ternyata ada di wilayah Kabupaten Tegal. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi pil kita. Ada yang tidak kenal dengan pil kita? Saya yakin pasti semuanya kenal dengan pil kita. Termasuk saya karena saya dari muda mengkonsumsi pil kita juga. Pil kita ini bisa untuk menghilangkan begel-begel dan lindungi noise. Mohon maaf, nanti jadi marketingnya pil kita malah saya. Ya, saat ini saya berada di PT Marguna Tarulata APK Pharma. Karena saya marketing radio jadi apal gitu. Marguna Tarulata APK Pharma yang memproduksi pil kita dan produk-produk yang lain. Dan saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Sebetulnya saya masih menunggu tamu saya dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Tapi beliau biasa karena sibuk, jadi saya akan berbincang-bincang dengan tuan rumah terlebih dahulu. Tuan rumah PT Marguna Tarulata APK Pharma, ada Mas Ibnu. Ya, baik. Betul nggak Mas Ibnu? Betul sekali, Pak. Saya tidak salah sebut PT Marguna Tarulata APK Pharma. Betul. Betul. Oke, berarti masih ingat Mas? Masih. Padahal masih panjang, apa? Pak. Mas Ibnu apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Ali. Ya, Mas Ibnu ini berarti manajer apa Mas? Atau pemiliknya atau? Kebetulan saya sebagai manajer HRD-nya di Manajer HRD. Iya, Oke, tepat sekali karena ini kita akan pengen berbincang-bincang tentang Hari Buruh, Mas. Ya. Ya. Dan pil kita ini konon kabarnya salah satu perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Ya, saya nggak tahu baiknya di mana, nanti bisa diceritakan. Termasuk juga nanti saya mau tanya dengan Pak Kepala Dinas ini. Ya. Sambil menunggu Pak Kadis, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sejarahnya pil kita seperti apa, Mas? Sejarah pil kita itu dimulai pada tahun 1952. Wah, 52, berarti lebih tua dari saya. Lebih tua, Pak. Rambutnya sudah putih semua nih. sudah putih semua. Jadi kita berdiri di tahun 1952 itu di CV Astagina terlebih dahulu. CV Astagina yang dimiliki oleh Bapak Ki Hajar Sukowiono yang kebetulan beliaunya patungnya ada di depan. Ya, ini itu beliau penemu resepnya pil kita. Lalu kemudian pil kita dari Surabaya diboyong ke Tegal. Itu pada tahun 1973 dan disitulah berdirilah PT Marguna Tarulata Astagina Pil Kita Pharma yang di Selawi sekarang ini, Pak. APK Pharma Iya. Itu Astagina Pil kita Pharma. Astagina diambil dari CV Pil Astagina. Pil kita adalah produk unggulan kita. Memang dari awal, dari pertama produknya pil kita juga. Betul. Dan satu-satunya pertama kali pionir jamu dalam bentuk modern. Dalam arti dulu kan jamu serbuk nih, Pak. Ya, betul. Serbuk terus sama ceduh dan sebagainya. Tapi pil kita dikemas dalam satu etiket yang bagus, yang warna putih, lalu dicetak menjadi tablet. Tablet pil kita. Iya. Panjang juga sejarahnya ternyata. Betul, Pak. Produknya selain pil kita, kemudian ada perkembangan barangkali? Pasti dalam satu perusahaan kita akan berkembang, akan develop semua produk-produk kita dan tidak mengandalkan satu produk saja. Kita ada pil kita pun kita kembangkan. Dulu cuman adanya tablet dan kaplet. Sekarang kita ada cair yang mudah dikonsumsi, Pak. Jadi kapan saja bisa kita konsumsi dengan cair. Kemudian ada tenaga untuk penambah tenaga. Itu juga ada tablet dan ada cair. Nah, lalu ada Herbamon. Herbamon itu untuk obat darah tinggi, Pak. Ya. Untuk mengurangi darah tinggi. Ya. Lalu kita ada Herbaforce, itu kita banyak sekali ekstrak dari Herbaforce. Ada
Purwoceng, ekstrak pegagan, tongkat ali, sambiloto, kita ada banyak, ada 16 varian Herbavors. Lalu ada sari temulawak untuk produk anak-anak. Produk anak-anak untuk penambah nafsu makan dan daya ingat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas. Itu kami diberi kesempatan, podcast Senyum diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini, luar biasa ini. Terkait dengan tenaga kerja, Mas. Baik. Ada berapa tenaga kerja di sini? Di sini total ada sekitar 200-an. Hanya 200? Iya. Sebesar ini hanya 200? Hanya 200 kita ya. Bayangan saya 2000 loh Mas. Nanti kita akan berkembang Pak. Oh gitu? Iya. Kita akan berkembang lagi. Mengembangkan produk-produk yang lain tentunya? Iya, kita akan ada, kita baru bangun fasilitas untuk makanan dan minuman. Oke. 200 ini untuk menghasilkan berapa produk dan berapa ribu ini kemasan? Kalau kita acuannya adalah karton Pak, kita ada mungkin sekitar 3.000-4.000 karton per bulan dalam satu hari. Itu mungkin hanya satu produk saja, nanti disusul produk-produk yang lain juga. Bayangan saya sampai 2.000 loh Mas, hanya 200? Iya, betul. Berarti mungkin sudah padat teknologi di sini? Betul, kita teknologi mesin dari Jerman. Jadi bahan baku dimasukkan semua, keluar sudah tinggal packaging. Tinggal packaging saja. Bahan bakunya dari mana aja Mas? Bahan baku ada dari berbagai lokasi Pak. Kita cabai Jawa itu dari Jawa Timur, dari daerah timur, terutama intinya di situ. Tidak punya kebun sendiri? Belum ya? Belum punya. Berkembang jadi punya Pak. Belum berarti belum punya. Iya. Oke. Mas, kembali ke tadi tenaga kerja hanya 200 ya. Kemudian, terima kasih Mbak. Monggo. Wah, terima kasih. Ini apa Mbak? Teh Mbak? Teh. Saya pikir salah satu dari ini. Tapi belum ada yang produk cair ya? Belum ada. Ya? Itu yang minuman belum ada. Belum ada yang produk cair dan produk minuman. Iya. Seperti apa Mas komunikasi atau membangun tenaga kerja ini agar tercipta suasana yang diharapkan oleh semua pihak, kan mereka terpenuhi hak-hak dan kewajibannya, perusahaan juga tidak dirugikan. Seperti apa Mas? Betul Pak. Komunikasi pasti adalah kunci utama antara penghubung antara pihak manajemen dengan pihak tenaga kerja. Karena di sini kita juga punya serikat pekerja di sini. Nah, dan kita juga ada produk, namanya produk hukum kita adalah PKB, perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan pihak manajemen. Otomatis yang namanya perjanjian harus disepakati bersama. Nah, komunikasi akan tetap dilakukan apabila dari pihak karyawan atau pihak pekerja itu mempunyai kendala dalam pekerjaannya. Misalnya ada peningkatan hak, uang makan kurang atau sebagainya, pasti akan diajukan dari pihak pekerja, serikat ya. Iya, nanti akan kita sampaikan ke pihak manajemen. Dan biasanya insya Allah akan tetap disetujui dari pihak manajemen seperti itu. Ada pasti konflik ada sih Pak, tapi cuman bagaimana komunikasi kita mengatasinya. Yang paling banyak masalah apa Mas? Apakah itu tadi upah mungkin ya, atau mungkin cuti, atau mungkin libur? Yang paling banyak apa? Yang paling banyak sih lebih ke hak-haknya sih Pak, hak-haknya yang kita berikan seperti tadi salah satu contohnya kalau cuti, kita malah tahun ini dari pihak kebijakan perusahaan yang biasanya peraturan pemerintah itu hanya 12 hari, kita ditambahkan 1 hari, totalnya jadi 13 hari. 13 hari. Iya, seluruh karyawan. Ada berapa betul. Divisi di sini Mas? Di sini ada departemen produksi, ada departemen QC QA, ada departemen R&D, ada departemen finance accounting, ada departemen logistik, sales marketing, HRD dan teknik. Ya. Laboratoriumnya ada sendiri juga? Ada, kita punya ada laboratorium. Oke, nanti kalau boleh saya lihat Mas. Saya senang gitu loh dengan gelas-gelas ini. Dengan gelas-gelasnya. Iya Pak. Oke, jadi konflik terbanyak adalah itu biasanya hak mereka dan pasti kita akan berusaha dan selalu kita penuhi. Cara meyakinkannya owner gimana Mas? Gini Pak, seperti misalnya struktur skala upah saja. Skala upah kan UMK itu adalah batasan minimal untuk upah dari pekerja yang 0 sampai 1 tahun. Ya. Lalu di atas 1 tahun pasti ada tambahan tunjangan. Gitu Pak. Cara meyakinkannya adalah kalau kita bisa memberikan upah sesuai dengan peraturan dari pemerintah, otomatis kita bisa juga untuk
push kepada karyawan bahwa ini hak kamu sudah terpenuhi, maka kamu harus lebih meningkatkan produktivitas lagi seperti itu. Nah, saya meyakinkan ke pihak manajemen kalau kita memenuhi, pasti nanti akan tingkat kerajinan, tingkat produktivitas karyawan pasti akan meningkat. Ya, kalau digaji kurang dari UMK pasti mereka juga ogah-ogahan kerja. Seperti itu, Pak. Reward yang lain apa? Reward yang lain kita juga ada benefit. Terus kemudian kita ada uang makan cuman untuk staff. Tapi untuk teman-teman karyawan kita juga berikan catering dan itu tidak dipotong dari gajinya. Uang makannya diwujudkan dalam bentuk catering. Catering, betul, Pak. Berarti mereka nggak makan di luar? Oh, gitu? tidak. Tidak boleh ada orang jualan di sini? Tidak boleh, Pak. Semua difasilitasi dan disiapkan Semua difasilitasi. di kantin? Betul. Saya boleh lihat kantinnya nanti, Mas? Monggo, silakan. Nanti pas jam makan siang silakan, Pak. Waduh, nggak enak nanti bareng-bareng sama mereka, terganggu mereka nanti. Jadi cateringnya pun mereka bebas untuk memilih menu. Kesepakatannya dengan pihak cateringnya sendiri. Tapi modelnya apa? Prasmanan atau tepak, Pak, pakai tepak. Pakai tepak ya. Iya. Masak di sini mereka cateringnya? Tidak, cateringnya kita pakai vendor. Covid kemarin, Mas, seperti apa, Mas? Covid kemarin pasti sangat berdampak. Ya. Tidak cuma di pabrik ini saja, semuanya akan berdampak. Jadi Covid kemarin itu kita sangat berusaha untuk tidak mengurangi dari jumlah karyawan. Tidak ada PHK. Tidak ada sama sekali. Ya mungkin kita dengan cara kita jadwalkan WFH selain mengurangi dari penularan virus, kita juga bisa untuk lebih ngirit di uang makan dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Nah, ketika mereka WFH berarti nggak berproduksi? Kita tetap ada produksi, karena pun skalanya akan turun pada saat Covid kemarin permintaan. Permintaan memang menurun pada saat itu juga ya. Betul, Pak. Tapi tidak rugi perusahaan atau gimana? Atau kerugian tetap ada? Pasti kerugian ada, cuman kita masih bisa meng-backupnya. Oke. Gitu sih, Pak. Bagus. Prestasi PIL kita yang lain apa, Mas? Kita sudah jadi brand life achievement di versi SFB, bisa dilihat di websitenya. Jadi bahwa merek kita, brand kita, PIL kita itu sudah menjadi legend, Pak. Living legend, Pak. Betul. Lalu kita juga sudah bersertifikasi halal, bersertifikasi CPOTB, cara pengolahan obat tradisional yang baik, itu dari BP POM. Itu kita sudah bersertifikasi semua. Jadi produknya sudah aman, bisa dikonsumsi, dan lingkungan kita juga masuk di Propernas, Dinas Lingkungan Hidup. Bukan Properda lagi, Pak. Jadi bukan proper daerah, tapi kita sudah nasional. Betul. Ya, apa itu, Mas, keunggulannya? Keunggulannya kalau Propernas penilaian lingkungan bagus, karena biasanya buyer akan memperhatikan persyaratan-persyaratan di samping dari persyaratan inti CPOTB dan sebagainya. Oh, ternyata ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, karena di Propernas itu kita dinilai dari pengolahan limbah, B3, cair dan semuanya, perawatan lingkungan. Mungkin Bapak bisa lihat ini. Iya. Satu lagi, Mas, yang terakhir barangkali, ini kan era digitalisasi. Tadi sudah disinggung juga, PIL kita sudah punya website. Betul, Pak. Kemudian menggunakan media sosial, mboten? Kita menggunakan mulai dari TikTok, Instagram, lalu kemudian YouTube, sampai Twitter, Facebook. Kita ada tim kreatif sendiri, ada konten kreator sendiri untuk memproduksi konten-konten yang bisa lebih mengenalkan produk kita kepada masyarakat langsung. Sekarang kan eranya gadget, Pak. Orang pada pegang gadget semua, Pak, pastinya. Nah, di situ kita masuk ke era digitalisasinya itu, Pak. Meskipun yang konvensional juga masih dipergunakan. Dengan radio, Pak. Bapak pasti sudah hafal ini dengan radio. Betul. Iklannya sudah di radio, Pak. Iya. Berarti masih yakin bahwa radio itu ada pendengarnya ya, Mas? Pasti, Pak. Masih ada. Nggak masuk televisi gitu? Kalau televisi, TVC kita ada, bisa lewat YouTube juga. Lewat YouTube juga? Iya, di TV kita ada. Coba nanti kita lihat, kita cek bareng-bareng website-nya PIL kita seperti apa, YouTube-nya seperti apa. Nanti juga obrolan kita ini, podcast kita di YouTube, Mas. Baik. Belum lihat podcastnya Nyong ya? Belum, Pak, belum. Wah, harus lihat nanti saya mau lihat. Saya subscribe nanti, Pak. Subscribe, jangan hanya subscribe, tapi share. Ya, dan seluruh karyawan PIL kita wajib nonton nanti. Ya. Pak Rizky, waalaikumsalam. Monggo Pak Rizky. Sedulur, di
di mana saja Anda berada, podcast Senyong dilanjutkan kembali. Kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Ibnu dari PIL kita, yang konon katanya Mas Ibnu ini prestasinya luar biasa. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng beliau tadi itu. Coba nanti saya akan mencari tahu dengan Pak Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pak Rizky. Nama lengkapnya Pak Rizky Trisbiantoro nggih, Pak? Rizky Trisbiantoro. Rizky Trisbiantoro. Hari ini Pak Rizky kebetulan ada di Margonata Rulata APK Pharma yang monitoring dan evaluasi mungkin nggih, Pak. Dan podcast Senyong juga berkesempatan hadir di sini untuk berbincang-bincang tentang dalam rangka Hari Buruh, Pak. Hari Buruh Internasional. Ini sejarahnya bagaimana, Pak Rizky, Hari Buruh Internasional ini? Baik, jadi Pak Bowo dan pemirsa nih di Kabupaten Tegal, ini sebelumnya mau izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Oh iya, betul sekali. Saya memang baru memperoleh amanah, mendapatkan amanah dari Ibu Bupati untuk melaksanakan tugas di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja per 12 April tahun 2023 kemarin. Kalau kita bicara May Day ini Pak Bowo, mungkin banyak sekali referensi ya yang bisa kita tapi setidaknya kita coba untuk feedback kembali di abad ke-19 panjang, mundur panjang. Ya, tahun 1800-an lah. Jadi ketika masa revolusi industri ya. Jadi kan itu banyak muncul industri-industri besar di negara-negara Eropa dan Amerika. Kemunculan industri ini kan membutuhkan adanya tenaga kerja, banyak tenaga kerja. Nah, itu kemudian banyak buruh ya yang kemudian bekerja di industri tersebut. Dan kalau Pak Bowo ingat bahwa faktor produksi itu kan ada 3 nih secara umum nih. Yang pertama tenaga kerja, kemudian modal atau kapital, dan tanah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bahwa tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor produksi. Dan kalau kita bicara prinsip ekonomi, itu kan bahwa bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Betul. Makanya salah satu faktor produksi yang bisa ditekan di sini adalah yang paling mungkin adalah tenaga kerja. Karena kalau untuk modal dan tanah itu kan sifatnya udah tetap. Nah, makanya kemudian di sini muncul ada semacam, katakanlah dalam tanda petik itu eksploitasi ya, terhadap para tenaga kerja buruh. Ini terjadi di Amerika sana. Yang wujudnya itu adalah pengenaan jam kerja, kemudian upah yang rendah dan sebagainya, sehingga kemudian memacu para buruh ini menjadi menjadi tergerak untuk menuntut hak-haknya, kesejahteraannya. Nah, itu jadi di bulan April ya, tahun 1886 itu ada, karena para buruh ini sudah membentuk semacam perkumpulan, kemudian melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan hak-haknya itu. Nah, itu wujudnya adanya mogok massal di Amerika Serikat sana. Dan itu berdampak pada kondisi industri di sana, sehingga kemudian menimbulkan adanya kerusuhan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian dikenang sebagai Hari Buruh Internasional. Ya, ini peristiwa ini terjadi di bulan Mei. Kenapa di bulan Mei? Karena bulan Mei itu kalau di luar negeri sana itu peralihan dari musim dingin ke musim semi. Jadi dulu itu namanya Spring Day gitu ya, Spring Day. Makanya kalau Hari Buruh itu May Day gitu ya. Hari Mei ya, jadi bukan Labor Day tapi malah May Day. Jadi di bulan Mei ini, tanggal 1 Mei ini ada peristiwa itu, karena biasanya di musim semi itu produktivitas produksi sudah meningkat.
Jadi ini kemudian oleh Organisasi Buruh Internasional disepakati sebagai Hari Buruh Internasional. Panjang juga ternyata sejarahnya, Iya. Pak. 1819 ya. Tapi di Indonesia sendiri gimana, Kalau Pak? di Indonesia sendiri, kita itu kan industrialisasi itu setelah memasuki abad 20 mungkin. Jadi pertengahan tahun 60-an gitu ya. Tapi di awal-awal kemerdekaan sendiri memang sudah ada inisiatif dari pemerintah saat itu untuk membuat satu undang-undang ya. Kalau kita melihat di catatan kita ini, Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 loh. Di situ di salah satu pasal 15 itu berbunyi bahwa pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja. Nah, berarti Itu di sudah situ, tahun 48. kita sudah mengadopsi May Day. hari buruh itu, May Day, di dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi mungkin baru beberapa tahun ini saja ya. Karena memang istilah buruh itu kan sensitif, Oke. Jadi dari beberapa referensi yang ada di masa setelahnya, pemerintahan setelahnya itu memang kurang begitu diadopsi. Nah, baru setelah masa reformasi di tahun 2013 itu kemudian karena semakin berkembang industrialisasi di Indonesia, semakin banyak buruh, kemudian baru diadopsi hari buruh itu sebagai hari libur ya, atau hari rayanya buruh. Hari rayanya buruh. Raya. Ya. Tanggal 1 Mei 2013 ya. Itu kemudian diadopsi sebagai hari buruh. Sampai sekarang ya, Pak. Sampai sekarang ya. Nah, di Kabupaten Tegal sendiri bagaimana, Pak? Kalau di Kabupaten Tegal kita mengikuti kondisi perkembangan yang ada di secara nasional. Ya. Mungkin sekedar informasi bahwa sebelum adanya COVID-19 ini Pak Bu, itu hari buruh diperingati secara semarak. Ya. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh secara mandiri ya Pak. Jadi dinas hanya mendukung saja oleh pengusaha dan juga para pekerja. Nah, setelah ada COVID, karena situasinya tidak memungkinkan, sehingga pelaksanaan peringatannya secara sederhana. Itu ada bakti sosial dan sebagainya. Nah, ini di tahun 2023 ini setelah kondisi COVID mereda, rencananya nanti akan ada kegiatan-kegiatan lagi dengan skala yang cukup besar yang melibatkan teman-teman pekerja, buruh dan juga pengusaha dalam melaksanakan peringatan May Day tersebut. Ya, apa saja Pak kegiatannya di Kabupaten Tegal, Pak? Kalau yang sudah-sudah kan mandiri begitu ya, barangkali dari di tahun ini. Iya. Di tahun ini pun masih mandiri. Karena Luar memang biasa. ini kan hari rayanya buruh, jadi kami menyerahkan kepada pengusaha dan juga pekerja. Dan kebetulan di tahun 2023 ini di Kabupaten Tegal akan berdiri Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak. Apindo. Ya, insya Allah nanti tanggal 24 Mei ya, nanti ada pengukuhan pengurus. Kalau secara struktur SK itu sudah, tinggal pengukuhannya, pelantikannya nanti 24 Mei. 24 Mei. Nah, setelah pelantikan Apindo itu nanti akan dilaksanakan kegiatan peringatan May Day. Jadi mungkin masih di bulan Mei ini lah. Masih di bulan Mei ini. Masih di bulan Mei. Jadi kalau kayak halal bihalal itu masih di bulan Syawal lah kayak gitu ya, tidak harus di satu. Nah, tidak harus satu Syawal atau mendekati tanggal 1 yang gitu. penting bahwa peringatan Hari Buruh ini adalah momen ya, momen bagi teman-teman pekerja di Tegal itu untuk bergembira. Mestinya seperti itu. Jadi dan alhamdulillah memang selama ini pelaksanaan kegiatan May Day ini di Kabupaten Tegal berjalan dengan baik Pak. Jadi mungkin tidak seperti di daerah lain ya, mungkin kita tidak adanya persepsi pemikiran bahwa Hari Buruh itu harus demo dan sebagainya. Jadi kita enggak. Hari Buruh itu adalah event atau momen bagi buruh untuk bergembira. Monggo silakan kegiatannya diserahkan kepada mereka. Barangkali salah satu kuncinya adalah bagaimana hubungan baik antara buruh dengan pengusaha. Iya betul.
menghindari konflik. Betul. Nah ini kan mungkin yang perlu juga masyarakat ketahui, apa saja Pak sebetulnya Nggih. konflik-konflik. Nggih. Jadi Kalau sebenarnya- tadi kan nggih. disampaikan oleh Mas Ibnu nggih, Iya. ya yang paling utama adalah tentang hak. Iya, betul. Betul Pak Bo. Mereka. Memang sebenarnya yang menjadi fokus utama gitu, permasalahan utama dari apa yang diminta oleh teman-teman pekerja ini, saya mungkin lebih nyaman kalau menyebut pekerja nih Pak Bo. Nggih. Itu ya hak-hak mereka ya. Jadi masalah kesejahteraan. Ya. Kemudian masalah-masalah lain yang memang berhubungan dengan kenyamanan dalam bekerja. Ya salah satunya mungkin masalah upah, ya. Kemudian masalah cuti, Ya. kemudian masalah hari libur dan sebagainya. Dan alhamdulillah di kami Tegal ini memang belum muncul ya, dan mudah-mudahan tidak muncul ya gejolak-gejolak yang bisa dikatakan besar itu ya, terkait dengan hal itu. Jadi memang kondisi hubungan industrial di kami Tegal selama ini sudah terbangun dengan cukup baik ya. Nggih. Meskipun sudah terbangun dengan cukup baik, tapi saya yakin pasti pernah ada gejolak-gejolak. Ya. Pemerintah ini hadirnya di mana? Oke. Jadi gejolak ini lebih bersifat kasuistis nih Pak. Yeah. Jadi tidak masif gitu Yeah. ya. Tetap saja kita tindak lanjuti. Yeah. Jadi ada masukan aduan Ya. melalui Berbagai media. berbagai media. Salah satunya lapor bupati ya. Yeah. Ya. Itu kita tindak lanjuti. Misalkan ketika ada aduan dari karyawan perusahaan tertentu, ya yang pertama adalah kita minta adanya penyelesaian di tingkat internal perusahaan, bipartit ya, bipartit. Jadi bagaimana perusahaan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, karena memang sudah ada ketentuan dan aturannya. Nah, ketika itu tidak bisa selesai di tingkat bipartit, baru nanti dinas akan memfasilitasi. Jadi mengundang untuk mediasi. Intinya itu mungkin. Karena memang di dinas kita itu kita punya mediator yang sudah berpengalaman. Jadi ada 3 mediator, Ya. ya senior ini. Di 3 mediator dinas. senior ini. Iya betul. Nah, dan kita juga nanti ada tambahan lagi calon mediator. Ya, mudah-mudahan dengan. Lah ini tugas mediator, tugas utamanya apa Pak? Ya itu tadi Pak, memfasilitasi hubungan antara perusahaan dengan pekerjanya ketika muncul adanya ya bisa dikatakan kasus-kasus konflik-konflik kecil semacamnya. Berarti harus keliling terus ini ya Pak. Artinya membina, kemudian memberikan arahan. Iya, memang salah satu tugas kita menggali itu kan, iya, memonitoring informasi, salah satunya monitoring ini ya. memonitoring perusahaan-perusahaan. Iya. Tapi kenapa milih pil kita Pak? Ya, jadi pil kita ini salah satu perusahaan yang memang mempunyai prestasi atau kondisi yang baik di dalam membangun hubungan industrial ya antara perusahaan dan pekerja. Mas Ibnu tadi itu, beliau itu salah satu dari 6 ahli skala pengupahan ya, di Jawa Tengah Pak. Itu luar biasa ya, karena memang tidak mudah. Di Jawa Tengah hanya 6. Ya, hanya 6. Salah satunya Mas Iya, Ibnu Mas dari Ibnu. pil Iya. kita ini tadi. Betul. Dan Yang- ini bisa menjadi instruktur atau narasumber di dalam memberikan pelatihan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menentukan skala pengupahan. Oh, skala pengupahan ini apa Pak? Iya. Seperti apa Pak? Jadi begini kayak Pak Bu. Kalau selama ini kan mungkin Pak, kita saya sambil minum ya, Pak. Oh, nggih, monggo saya juga. Pak nanti Rizky mana nih masuk. minumnya? Nggih. Jadi mungkin kita familiar dengan upah minimum nggih. Upah minimum dulu ada upah minimum sektoral, tapi sekarang sudah dihapus. Yang ada hanya upah minimum kabupaten dan upah minimum kabupaten kota dan upah minimum provinsi nggih. Regional ya, itu regional itu skala provinsi. Nah, upah minimum itu diberikan kepada pekerja yang baru bekerja di suatu perusahaan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Oh gitu. Nah, Jadi, setelah melampaui masa 1 tahun, apa nih? UMK.
Ya, itu upah minimum kabupaten. Setelah melampaui masa kerja setahun, kemudian pekerja tersebut mendapat hak ya untuk memperoleh penghasilan lebih dari UMK yang itu tadi. Itu diatur dalam skala pengupahan. Jadi tidak semua perusahaan itu sudah mempunyai aturan skala pengupahan itu, karena memang tidak mudah untuk itu, ada formulasinya cara itu, dan juga sesuai dengan skala usaha. Ini usaha mikro, kecil, menengah sampai besar itu gitu masing-masing ya. Kalau Pilkit ini termasuk besar, Pak? Kalau dari jumlah pekerja lebih dari 100 masuknya besar. Termasuk besar. Karena kalau skala menengah itu berarti kurang dari 100. Ya. Tapi memang luar biasa kalau saya melihat lingkungan Pil kita ini, ya, betul. Luar biasa. Mulai dari masuk sampai dengan ya nanti saya pengen lihat kantin sama laboratoriumnya ini nanti. Nanti kita monitoring bersama. Monitoring bersama seperti apa ya. Artinya orang mau jari-jari tok gitu lah ya, kita buktikan benar nggak memenuhi standar tadi BPOM gitu, bersih dan seterusnya tadi yang disampaikan Pak Ibnu. Dan ini mungkin informasi Pak Bo. Jadi UMK kita itu masuk ke kategori menengah di 2.100 sekian lah di 2024 2023 di Jawa Tengah ya, itu masuk termasuk menengah kategori menengah ya, karena memang ya pemerintah daerah berupaya lah untuk bisa mendukung tingkat kesejahteraan ya, dari 35 kabupaten kota. Dan ini kan menjadi dasar untuk penghitungan skala upah. Jadi masukan atau patokan awalnya itu ya dari UMK. Dari UMK nanti ini. Setelah itu ada. Iya. Masing-masing perusahaan beda-beda kebijakannya ya Pak. Ada yang mungkin setelah 1 tahun penambahannya sekian persen nah atau itu mungkin nanti ada formulasi untuk penghitungannya. Nah itu Pak Ibnu itu salah satu yang ahlinya. Tapi harus diwujudkan dalam bentuk uang atau mungkin katakanlah seperti tadi di sini kan diganti catering misalkan. Iya. Yang penting secara nominal tapi mesti itu harus dimunculkan secara nominal. Secara nominal dulu. Kalau untuk teknis kemudian dikonversi ke natura dan natura itu mungkin kebijakan masing-masing perusahaan. Oke, luar biasa. Banyak Pak perusahaan besar di Kabupaten Tegal, Pak. Kalau perusahaan besar ini Nyun Sewu nih. Yang besar wis, nggak usah bicara ya. Kalau data terakhir yang ada di dinas itu, kalau jumlah perusahaan besar itu banyak Pak. Banyak ya. Ini tercatat sampai 1162. Orang katon ya Pak. Nah, itu ini yang nantinya akan coba kita identifikasi lebih lanjut Pak. Betul. Karena kadang-kadang kan data itu juga perlu ada pembaharuan. Kita melalui bidang izin usaha industri dan sistem informasi industri sedang melakukan pendataan updating terkait dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Tegal, termasuk juga dengan jumlah tenaga kerjanya. Nah, sehingga nanti bisa disampaikan informasi-informasi yang aktual yang update. UMK ini juga mungkin bisa mengurangi urbanisasi ya Pak ya. Nah, kan? Kalau urbanisasi itu kan tergantung masing-masing personil ya. Ini salah satu permasalahan juga yang dihadapi Kabupaten Tegal. Jadi kalau kita ketahui, memang tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal itu masih ya bisa dikatakan cukup tinggi. Kalau angka terakhir ini sekitar 9,64%. Jadi kalau dari jumlah penduduk itu 1, sekian itu kurang lebih 68.000 ya. Nah itu juga salah satu yang unik juga. Artinya dari sisi kesejahteraan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi ya. Tapi dari sisi ketenaga kerjaan jumlah pengangguran kita masih menjadi PR lah, Katon yang nganggur tapi udah duit Pak. Kalau istilah Ibu Bupati itu pengangguran sultan kan. Karena mereka sebenarnya mungkin punya kegiatan-kegiatan yang produktif, tapi tidak tercatat sebagai pekerja. Dan mungkin ini juga perlu pendataan tersendiri, Pak. Betul Pak Bo, kami sepakat untuk hal-hal yang semacam itu, pendataan ini juga harus ada koordinasi nih dengan dinas terkait, termasuk dengan dinas Kominfo, siap, BPS ya. Jadi nanti kita coba untuk melakukan
koordinasi, melakukan pendataan mengenai perindustrian, ketenagakerjaan, sehingga bisa dihasilkan informasi-informasi yang betul-betul aktual, up to date lah sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Soalnya saya ada teman yang juga sempat berbincang-bincang ya beberapa hari terakhir ini. Kalau misalkan katakanlah di Jakarta atau mungkin tidak di Jakarta, wis di pinggiran Bekasi, Tangerang dan sekitarnya gitu. UMK-nya 4 atau 5 juta. Di sini sementara hanya 2 juta. Separuhnya delungnya kan, seneng karena penghasilannya 4 juta, tapi mereka nggak mikir pengeluarannya juga besar. Biaya hidup yang harus ditanggung di sana itu juga tinggi. Jadi mungkin kalau di sini dinaikkan sedikit di bawah mereka, orang akan tertarik lebih enak bekerja di sini. Mangan melu mboke, Pak. Betul, Pak Bu. Kalau dari sisi itu ya memungkinkan. Tapi untuk bisa menaikkan UMK itu kan ada kriterianya. Kemudian ada lembaganya, Dewan Pengupahan. Itu juga nanti ada formulasi penghitungannya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti bisa mengarah ke sana ya. Jadi semakin deviasinya makin mengecil lah. Makanya tadi dengan jumlah perusahaan yang besar kan tenaga kerjanya bisa tertampung, UMK-nya bisa ditinggikan, ini mengurangi angka pengangguran sekaligus juga angka urbanisasi. Memang saat ini banyak perusahaan PMA juga yang masuk ke Tegal, perusahaan besar dan dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar ya. Jadi satu perusahaan misalkan di PT Winur itu sampai hampir 10 ribuan. Tapi yang penting juga industri kecil kita, Pak Bu. Karena IKN kita itu ternyata menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan besar. Kalau data terakhir yang kami dapat, jadi tenaga kerja yang diserap oleh IKN itu kurang lebih 120.000. Itu berapa kali lipat tuh? Ini perusahaan besar hanya 200 ya? Iya. Perusahaan besar yang tercatat ini ya, tercatat yang ada ini kurang lebih 600-an kan? 600 ya? Ini yang sementara, data sementara, karena kita terus melakukan update ini. Jadi IKN kita itu justru menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kalau di IKN ini memang untuk kondisi ketenagakerjanya tentu saja berbeda dengan di perusahaan besar. Jadi kalau masalah ketenagakerjaan ini lebih banyak ada di perusahaan besar. Monitoring ketenagakerjaan itu kita ke perusahaan-perusahaan besar. Baik, terima kasih ini Pak Rizky. Terakhir Pak, pesan untuk pengusaha, pesan untuk pekerja. Baik, terima kasih. Jadi untuk para pengusaha di Kami Tegal, kebetulan ini sekarang sudah ada asosiasinya Pak Bu, Apindo. Ya untuk bisa menjalin hubungan yang baik lah dengan pekerja. Karena pekerja itu adalah aset. Faktor produksi. Anggap saja itu sebagai aset. Jadi aset itu harus dipelihara, harus dikembangkan, disejahterakan. Apalagi tenaga kerja yang punya keahlian. Iya. Jangan disamakan dengan mesin gitu ya. Kalau sudah tua, tetap harus ada perlakuan-perlakuan yang manusiawi. Kemudian juga untuk tenaga kerja, para tenaga kerja ya di Kami Tegal, untuk terus meningkatkan kapasitas kompetensinya gitu ya. Ada asosiasi pekerja, misalkan SPSI dan sebagainya, itu juga bisa untuk menjadi wadah bagi para tenaga kerja untuk bisa menyalurkan hak-haknya. Intinya adalah bagaimana hubungan industrial di Kami Tegal itu tetap terjaga dengan baik. Karena selama ini sudah baik Pak Bu. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih juga baik akan lagi. Semakin baik. Lebih baik lagi. Dan juga itu tadi yang penting Pak. Tenaga kerja meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya. Jangan hanya puas, mohon maaf, sudah di marketing seumur hidup gitu kan. Jadi ada kesempatan untuk berkembang dan perusahaan pun juga menikmati hasil dari peningkatan kompetensi dari para pekerja itu. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring sejalan. Saling simultan gitu. Saling simultan. Pekerjanya mau mengupgrade diri, perusahaannya juga mau memberikan kesempatan untuk mereka menambah ilmu, menambah pengetahuan dan seterusnya. Baik. Matur nuwun Pak Rizky atas waktunya dan nanti setelah ini kita coba melihat bareng-bareng. Coba kita lihat bagaimana kondisinya ya. Terima kasih dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa ngobrol lagi di Kabupaten Tegal, di lain tempat, lain perusahaan
yang mudah-mudahan lebih baik dari ini. Oh iya, siap. Jadi kan ini terpacu untuk meningkat lagi kan begitu. Matur nuwun. Matur nuwun dan salam untuk semua jajaran dinas perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja. Angel nemen soalnya Pak. Terima kasih juga Pak Bowo sudah diberi kesempatan untuk tampil di sini. Mudah-mudahan nanti lain waktu ada materi-materi lain yang bisa kita diskusikan. Matur nuwun. Dan jangan lupa Pak Rizky. Siap. Disebarkan, di-share, di-subscribe like podcast ini. Podcast Subscribe, kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ari Wibowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.